juga atas kehadiran Ibu Pengawas sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang mau ikut berpartisipasi dalam diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun makan siang bersambal aja, berdampingan bergangan walau. Selamat untuk Anda ulun ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu saya sekitar 60 sampai 120 menit. Nanti jika ada kesalahan atau kekeliruan bisa Ibu Pengawas untuk memberikan penguatan. Oke, baik, modul 1.4 tentang budaya positif. Yang saya lakukan tindakan pertama adalah merancang untuk aksi nyata. Latar belakang melakukan aksi nyata ini adalah dari beberapa pengalaman yang telah dilalui. TGP merasa perlunya menumbuhkan motivasi intrinsik bagi guru dan murid untuk menciptakan lingkungan positif yang akan menjadi budaya positif di kelas atau sekolah melalui penanaman keyakinan nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya melatih murid untuk berpikir kritis dan mengelola perasaan, untuk mengenal permasalahan yang dialaminya, mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, serta membiasakan untuk menghubungkan perilaku dengan nilai-nilai yang diyakininya. Kalau ukur di sini saya masih menggunakan hanya masih ini perubahan pemahaman dan pemikiran murid tentang pentingnya memiliki motivasi intrinsik dalam kehidupannya melalui refleksi tertulis. Jadi sudah sekitar 2-3 kali saya mengajak murid-murid untuk melakukan refleksi secara tertulis, baik kelemahan dan kekuatan diri masing-masing maupun kemarin kesalahan mereka di tahun yang lalu, kemudian yang ingin diperbaiki di tahun ini, juga kebiasaan baik yang sudah ada di tahun lalu yang ingin mereka pertahankan di tahun ini, dan sekarang yang masih jarang adalah saya mengajak siswa untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang ada di sekolah, khususnya sistem sekolah kita. Lini masa tindakan yang saya lakukan dari November sampai Desember 2022 kemarin adalah penanaman keyakinan nilai kebajikan, diawali dengan harapan yang diinginkan murid, kemudian disepakati bersama. Bulan Desember 2022 mengingatkan pentingnya nilai kebajikan yang telah diyakini dengan memajang keyakinan di dinding kelas. Dan sekarang, Januari 2023, berkolaborasi dengan seluruh pendidik untuk bersama-sama membiasakan nilai-nilai kebajikan dalam keseharian melalui pemaparan berbagai konsep budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan misi yang sama dari seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Hal ini tidak lepas dari dukungan kepala sekolah dan semangat kita semuanya untuk jadi lebih baik dan juga berkolaborasi nanti antara kita guru, murid, dan orang tua. Harapannya seperti itu. Ya, budaya positif itu apa? Budaya positif adalah kebiasaan baik yang ada di sekolah dengan maksud membentuk karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak bertanggung jawab, mandiri, merdeka, serta menumbuhkan motivasi intrinsik untuk memiliki nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan. Contoh yang sudah ada di sekolah kita yaitu seperti salam dan sapa, apel pagi, berdoa setiap pagi sebelum belajar, membuang sampah pada tempatnya, meminta maaf dan menyadari kesalahan, memiliki alternatif solusi jika menghadapi permasalahan, memberikan konsekuensi bukan hukuman jika ada murid yang melanggar peraturan dan sebagainya. Jadi kemarin saya sempat survei dengan anak-anak pada saat identifikasi kelemahan dan kekuatan sekolah.
kebanyakan mereka senang ada kegiatan di pagi hari di lapangan, entah berbaris, entah apel, entah berdoa bersama, itu mereka ternyata suka. Oke, konsep modul budaya positif ada 6 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak angkatan 7. Yang pertama yaitu tentang paradigma belajar. Pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan yang diharapkan adalah ini, keselamatan dan kebahagiaan. Jadi menurut saya ini sesuatu yang sering kita terlupakan beberapa tahun ini, terutama sebagai kita guru. Biasanya kita menuntut anak untuk pintar saja, tetapi ternyata tujuan pendidikan adalah untuk menyelamatkan mereka dan mencapai kebahagiaan. Pada abad 21, pendidikan itu yang lebih ditekankan adalah penguatan kompetensi 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, komunikasi, collaboration, kolaborasi, creativity and innovation, kreativitas dan inovasi. Dan pendidikan yang sekarang paradigmanya adalah pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian, mohon maaf kalau berbeda. Yang kedua adalah saya dulu agak lupa. Pokoknya ada bergotong royong, mandiri, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ada 6. Dan itu ada elemen-elemennya lagi. Dan juga pendidikan yang sekarang kita diharapkan adalah berpihak pada guru. Bahkan bahasa yang digunakan di dalam PGP dia lebih kepada pendidikan yang menghambal pada anak. Tapi kalau saya pribadi lebih menggunakan berpihak pada murid. Jadi maksudnya adalah bukan berarti murid salah kita memihak mereka, tetapi kita dalam memberikan pendidikan kepada mereka adalah menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, potensi yang mereka miliki apa, terus keinginan mereka seperti apa. Itu ada kaitannya lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang konsep yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu proses dalam pendidikan. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disiplin positif bertujuan melatih murid untuk dapat bertanggung jawab dan memiliki rasa hormat terhadap diri maupun orang lain, menyadari kesalahan yang dilakukan, menemukan pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Hal ini juga melatih motivasi internal murid karena mereka diminta untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Jadi kalau selama ini kita kata disiplin biasanya identik dengan kekerasan dan hukuman, ternyata disiplin tidak seperti itu. Disiplin lebih kepada bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa disuruh, tanpa diminta. Ada hubungannya juga dengan manusia yang berbeda. Konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Goldstein dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seseorang
melakukan perilaku baik positif maupun negatif, pasti ada di antara tiga motivasi ini. Yang pertama, ini biasanya orang-orang yang ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini? Jadi ada pertanyaan seperti itu dalam diri mereka. Kemudian mereka biasanya menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Dan motivasi ini bersifat eksternal dari luar. Jadi kalau ada anak yang dia tahu peraturan tata tertib sekolah, misalkan harus memakai sepatu hitam, dia menggunakan sepatu hitam karena takut dihukum oleh guru piket. Berarti dia masuk dalam motivasi yang ini, takut dihukum. Dan itu sifatnya eksternal. Suatu hari misalkan guru piket yang lain ternyata tidak seperti guru piket yang hari Selasa misalkan. Oh yang hari Kamis sebenarnya santai ya, hanya agak santai misalnya. Nanti dia bisa jadi menggunakan sepatu yang tidak sesuai aturan, bisa jadi. Karena motivasinya tadi eksternal dari luar anaknya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya anak-anak atau kita sendiri kalau berperilaku baik misalkan, dia karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian dalam diri mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mereka juga melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Dan ini motivasinya juga masih eksternal. Jadi kalau ada anak yang berperilaku baik, bisa jadi mereka karena motivasinya ingin dipuji gurunya, atau ingin dia belajar supaya lebih satu karena sudah dijanjikan oleh perempuannya pergi ke bulan. Bisa jadi dia sifatnya masih eksternal, tidak dari dalam dirinya sendiri. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini mereka bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah jika saya melakukannya? Kemudian melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Bahasanya agak sedikit rumit dipahami memang. Dan motivasi ini sifatnya internal karena akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi kalau mereka punya keyakinan, misalkan saya kalau berambut rapi, kelihatannya ganteng, itu dari dia melakukan potong rambut, cukur rambut, karena dia memang merasa ingin ganteng. Dia yakin itu ganteng. Tidak perlu, dia tidak takut dihukum oleh guru piket, kan misalkan oleh kepala sekolah atau guru BK, misalkan dia tidak takut dihukum kalau rambutnya panjang. Atau dia tidak ingin dipuji, oleh kelasnya, misalkan oleh gurunya, kalau dia rambutnya bagus. Tapi karena dia memang ingin melakukan itu. Itu yang motivasi internal. Ya, ini tadi mohon maaf ada ketinggalan sedikit. Jadi pendidikan kita ini sekarang paradigmanya adalah harus berpegang kepada dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini sifatnya alami dan berhubungan dengan sifat yang melekat pada diri masing-masing individu. Dia biasanya berhubungan dengan kebiologisnya, jiwanya, perasaannya, bawaan dari lahir. Kalau saya menangkapnya seperti itu. Jadi misalnya ada anak yang memang pemalu, lahirnya dari lahir sudah pemalu, ada lahir yang sudah membawa sifat pemberani, penakut, itu adalah kodrat alam. Dan kita sebagai guru mau tidak mau harus memahami itu pendidikannya. Yang kedua adalah kodrat zaman.
Secara dinamis berubah mengikuti kondisi sosial, budaya masyarakat, dan perkembangan zaman. Jika dulu bapak dan ibu pada saat menjadi siswa tidak mengenal HP, yang sekarang siapa yang tidak mengenal HP anak-anak? Bahkan kita guru juga tertinggal dengan kemajuan mereka. Kita masih di WhatsApp, mereka sudah pakai aplikasi apa? Karena dari lahir mereka sudah zamannya ya sekarang zaman digital. Jadi pendidikan kita sekarang adalah diharapkan untuk menciptakan manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya. Dan itulah kodrat sebagai manusia. Negara mana di dunia ini yang tidak ingin merdeka? Semuanya merdeka. Karena kodrat kita sebagai manusia adalah ingin bebas. Anak-anak pun seperti itu. Mereka tidak ingin dikekang sebenarnya. Karena kalau kita mengekang mereka dengan keinginan kita, mereka nantinya tidak akan menjadi manusia yang merdeka. Tetapi juga manusia merdeka ini, pendidikan ini yang diharapkan adalah kita menuntun mereka untuk merdeka, tetapi mereka juga diajarkan untuk tidak menghambat kemerdekaan orang lain. Dan yang berikutnya adalah budi pekerti. Budi pekerti ini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Dari manusia merdeka dan budi pekerti, saya teringat dengan sebuah film serial kriminal yang pernah saya tonton. Waktu itu dia menceritakan tentang seorang psikopat yang sudah membunuh berapa puluh orang dan dia sedang diadili. Dia memiliki dia membela, menjadi pembela dirinya sendiri. Dia tidak mau dibela oleh pengacara karena dia memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi, namun dia berlindung di balik kodrat alam dia. Dia yakin dia psikopat karena ada gennya. Jadi dia pasti menang. Dia mikirnya pasti menang. Saya tidak akan dihukum penjara karena saya memiliki gen psikopat dari lahir. Jadi dianggap gangguan jiwa nanti. Kemudian pada saat sidang, ternyata si polisinya juga memiliki gen itu. Jadi pada saat sidang si polisinya mengajukan barang bukti dengan sanggahan-sanggahannya bahwa ternyata kalau Anda, dia bilang ke terdakwanya, kalau Anda memiliki gen psikopat, saya juga punya. Saya punya buktinya, ada dari rumah sakit yang menunjukkan memang bapak saya psikopat katanya. Tetapi apakah saya membunuh seperti Anda? Tidak katanya, karena pendidikanlah yang merubah saya seperti itu. Apakah saya ingin membunuh? Iya katanya. Di dalam hati saya yang paling dalam saya ingin membunuh orang. Tetapi dengan pendidikan membuat saya berpikir kembali katanya bahwa jika saya membunuh orang, berarti saya menyakiti orang lain. Dan itu akan menyakiti diri sendiri. Jadi di situ pendidikanlah yang menahan perilaku buruk saya katanya. Apakah itu hilang? Tidak, ada. Bahkan sering sekali ingin membunuh orang itu sering katanya. Sedikit aja orang satu saya ingin membunuh, tapi pendidikan tadi yang menahan. Akhirnya budi pekertinya yang berpikir. Jadi di dalam otak manusia ada 3 bagian, diistilahkan trion otak manusia. Itu ada otak mamalia, otak reptil, otak mamalia, dan otak primata. Jadi kalau kita refleks melakukan ada bahaya, refleks melakukan sesuatu, itu masih otak reptil, dia akan merekam. Ya, jadi otak itu ketika ada suatu respon kita langsung menangkap itu adalah ancaman.
Jadi kalau misalkan Wisnu berbicara pada saya agak nyakitin, saya langsung nyolot gitu. Nah itu otak grakil saya yang jalan. Tetapi ada yang di tengahnya lagi, otak mamalia itu dia lebih kepada sifat-sifat yang perasaan, perasaan yang menyentuh. Jadi kalau anak-anak ini masih ada di depan juga, masih di depan dari otak budi luhur, otak budi tadi. Makanya anak-anak saya bilang kalau kalian malas ke sekolah, pagi-pagi lakukan dulu hal yang disukai apa. Kalau saya seperti juga. Kalau saya lagi tidak semangat, saya sukanya dengar musik apa gitu, saya gunakan dulu untuk menyentuh moodnya dulu, menyentuh rasanya dulu. Kalau rasa ini salah, tidak disentuh, dia otak budi pekertinya malas untuk jalan. Seperti itu sih kalau saya membaca-bacanya. Dan yang terakhir adalah otak tadi otak luhur, otak budi pekerti itu otak istilahnya dengan otak primata, primata. Jadi di sana otak budi luhur ini menguras tenaga yang paling besar di antara kerjanya otak yang lain tadi. Tetapi kabar baiknya otak primata ini bisa dilatih dengan pendidikan. Dia bisa berkembang, tetapi memang membutuhkan tenaga yang luar biasa. Dia lambat. Jadi yang otak mamalia sama otak reptil dia berpikir cepat. Kalau otak primata dia berpikirnya lambat. Makanya banyak orang yang menggas duluan, padahal tidak tahu masalahnya apa. Karena tadi otak si primatanya belum muncul, tapi yang keluar duluan yang di depan sudah menghalangi. Nah, pendidikan kalau dilatih terus untuk bernalar kritis, nanti si yang di depan tadi diam dulu, lalu yang si budi pekerti ini muncul seperti itu. Oke, yang konsep budaya positif yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama survival, bertahan hidup. Kedua love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan atau power. Keempat freedom, kebebasan. Dan yang kelima fun, kesenangan. Kita lihat dulu yang bertahan hidup, Pak. Survival, bertahan hidup. Ya. Oke, kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, itu sifatnya fisiologis. Kebutuhan biologis tahu lah ya, sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologisnya ada meliputi kebutuhan perasaan aman. Jadi kalau murid kita merasa tidak aman di sekolah, berarti kebutuhan bertahan hidupnya berarti masih kurang. Tetapi kalau dia merasa aman, berarti sudah terpenuhi. Misalnya jika ada kasus murid yang suka mengambil makanan milik temannya, ketika ditanya mengapa bersikap demikian, dan jawabannya adalah karena merasa lapar, namun tidak memiliki uang jajan, maka murid tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi dia mencuri makanan temannya misalnya karena dia memang lapar. Itu untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhannya ini dan 3 kebutuhan berikutnya sifatnya psikologis. Kalau bertahan hidup tadi fisiologis dan biologis, juga psikologis. Kalau ini sudah masuk di psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergaul. Apakah ada anak yang pengen diri kebutuhan untuk terimanya tinggi? Tidak. Dia bisa sendiri. Tetapi ada anak yang memang dia tidak bisa lepas dari temannya. Selalu in the game, circle, gitu. Itu berarti dia biasanya ciri-cirinya lebih akrab dengan orang tuanya di rumah. Jadi kebutuhan untuk love, belonging itu lebih tinggi. Contohnya ketika ada anak yang sengaja mengganggu temannya karena ingin mendapat perhatian dari guru,
Bisa jadi anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan rasa kasih sayang. Jadi kalau ada anak yang usil, tanya dulu dia kenapa usilnya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, harga diri, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, senang berkuasa. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contohnya ketika ada anak yang merundung temannya, kemudian temannya menjadi takut sehingga membuat dia merasa hebat. Di sini si anak artinya sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi jika ada murid yang memang membuli temannya karena dia ingin merasa berkuasa, itu berarti dia sedang kekurangan kebutuhan penguasaan. Kebutuhannya tinggi, tetapi belum tercapai. Dia melakukan pencapaian dengan cara yang salah tadi. Disitulah kita hadir untuk membimbing mereka. Berikutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Contohnya anak yang merokok bisa jadi anak tersebut sudah memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Apakah dengan terjadi? Ya. Mereka biasanya bilangnya coba-coba aja bu, atau pusing-pusing bu. Itu sebenarnya mereka, tapi kalau melihat latar belakang mereka lagi, biasanya mereka adalah anak-anak yang di rumah itu orang tuanya pengekang, pemarah, atau yang kurang bersyukur. Jadi mereka ingin bebas dengan cara yang salah. Oke, yang berikutnya kebutuhan untuk kesenangan. Ini biasanya untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, itu semua hewan tersebut bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga tidak ada bedanya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Contohnya, ketika ada anak yang menyimpan sepatu temannya, kemudian ketika ditanya guru kenapa melakukan hal tersebut dan dia menjawab karena iseng, nah itu mereka sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Ini main-main, tapi main-mainnya bikin orang besar. Banyak anak seperti ini, terutama masih di usia tingkat kelas 7 yang senang dengan bermain. Kebutuhan apa? Oke, sekarang kita jawab sama-sama yang kebutuhan apa? Nah, ini ada cerita, jadi nanti kita jawab sama-sama. Tahun ini Mas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir? Jawaban Dimas ada 4, kemungkinan ada 4 jawaban. Yang pertama, nah, kalau dia jawab biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman, berarti dia memenuhi kebutuhan apa?
Ada yang jawab kebebasan, ada yang jawab kesenangan. Oke, kita lihat jawabannya Pak. Cinta dan kasih sayang. Karena dia namanya sama teman-temannya, dia ingin diterima oleh teman-temannya itu. Yang nomor 2, menyetir mobil itu seru. Kesenangan, apakah benar kesenangan? Iya, betul, kesenangan. Yang ketiga, aku merasa bangga dan keren. Kekuasaan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan atau kebebasan? Salah satu. 15 poin. Nanti ada yang lebih banyak. Oke, jadi dunia kualitas ini diibaratkan adalah kita masing-masing orang punya album foto, suka-suka kita apa yang ada di album, tetapi biasanya kita memilih hal-hal yang penting yang ada di album kita. Tidak bisa sama, tidak mungkin album saya sama dengan punya Pak Harimudin. Tetapi apa yang menurut saya penting belum tentu penting menurut Pak Harimudin. Gitu. Kalau bagi saya antri itu penting, belum tentu penting bagi Pak Harimudin. Nah itu loh dunia berkualitas itu yang diletakkan di dalam pikiran saya waktu mau pokok saya. Itu maksudnya panjang ya tapi jelasnya sedikit ya. Oke, yang ke-5, posisi kontrol. Nah ini sampai di posisi kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol guru menurut Diet Golden. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat memantau, dan yang kelima manajer. Ada di manakah kita? Lihat dulu yang penghukum. Posisi penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Oke, ini refleksi bagi kita masing-masing, apakah masih ada di sini? Ini adalah level paling bawah posisi penghukum. Dia fisik bisa, verbal bisa. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati, rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu apa yang gini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kenapa ini tidak dibenarkan? Karena si anak tidak bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu, jadi saya salah. Gitu. Saya salah mengecewakan orang. Saya harus benar supaya orang lain tidak kecewa. Jadi untuk orang gitu, buat saya kapan? Gitu. Jadi dia tidak percaya diri lagi dengan dirinya, merasa tidak ada artinya, tidak berharga. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif berupa hubungan baik yang terjalin, namanya juga teman ya. Yang guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata, ayo bantulah bapak ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini.
ya sudah nggak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Teman namanya. Tapi lama-lama bisa jadi hal yang negatif. Karena bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah ini juga karena dia tadi motivasi eksternal, dia melakukan sesuatu karena dorongan gurunya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi dengan guru si A dia baik karena merasa teman, dengan guru B dia tidak baik. Karena bukan temanku, padahal kita semua sama-sama guru. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Bedakan ya dengan hukuman. Ini sanksi atau konsekuensi, bukan hukuman. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini biasanya menggunakan stiker, catatan, daftar cek. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi ini biasanya memerlukan konsistensi, waktu, dan tenaga yang lebih. Jika si pemantau suatu saat tidak dapat memantau, maka dikhawatirkan murid akan kembali berbuat seperti semula karena perilaku murid sudah ditekan motivasi eksternal. Jadi misalkan ada guru BK yang sangat rajin misalnya, bukan saya itu tapi jadi apa-apa dicatat misalkan, dipantau kamu salah ini sudah berapa kali misalnya, kamu terlambat itu sudah 7 kali, ayo ini apa konsekuensinya. Pada suatu saat misalkan saya tidak hadir karena sakit, gagal karena saya yang megang pantauan. Si anak berperilaku menyimpang atau dia memperbaiki kesalahannya karena dipantau, tapi kalau tidak ada pantauan, ya sudah bebas lagi, bukan karena keinginan dia sendiri. Itu maksud dari posisi pemantau bagus, tapi harus konsisten. Dan biasanya ini melelahkan sekali. Saya pernah mencoba, memang lelah. Catatannya hilang lah, kemudian tenaga kita juga terforsir di sana, si anak juga belum tentu mau berubah, gitu biasanya. Ya, yang ini Pak. Ya, hukuman atau konsekuensi. Nah, ini kita jawab sama-sama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oke, jawab Pak. Saya juga terjebak di situ. Next. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena membawa HP ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman saat guru menjelaskan. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Membersihkan sempalan air karena tersenggol. Karena tersenggol belajar. Ya, jawab. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat pelajaran 10 menit. Iya, betul. Sudah bisa membedakan berarti antara hukuman dan konsekuensi. Di
Masih belum? Oke, kita lihat bedanya ini. Maka, ya, bedanya dulu hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, ini bedanya. Kalau masih bingung, nah hukuman itu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi belum tentu menyakitkan, tapi harus terjadi juga. Kalau restitusi dia pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk buat dalam jangka panjang. Konsekuensinya, yang konsekuensi tidak nyaman juga tapi jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan dalam jangka panjang. Ini ada pernah saya membaca di salah satu postingan guru yang ada di Polandia. Dia pernah cerita zaman dia SD, gurunya itu selalu menghukum muridnya dengan cara menampar masing-masing. Jadi jika ada satu yang salah, semua murid ini disuruh berhadapan-hadapan saling menampar temannya. Dan itu membuat dia trauma sampai sekarang. Jadi dia masuk ke jangka panjang hukuman. Dan dia tahu salahnya apa. Kemudian hukuman korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Kalau restitusi mendapatkan ganti. Ini, pokoknya ini bedanya. Ya banyak. Kalau ingin bisa nanti bisa saya berikan. Oke, kita masuk ke bagian posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu posisinya kembali ke posisi teman atau ke posisi pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi restitusi itu bukan cuma guru ke murid, tetapi murid kepada dirinya sendiri bisa. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Biasanya manajer ini dia akan berkata apa yang kita yakini. Nah, ini kembali ke keyakinan kelas yang sudah mulai dibuat oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Ini saya kaget ada siswa yang dia tidak yakin. Nah, dengan keyakinan yang saya buat, yang kami buat, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, kali ini menunjukkan apa tentang kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi untuk membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seakan-akan kayak lepas tangan ya, padahal tidak. Karena tadi tujuannya adalah jangka panjang yang diharapkan. Anak-anak murid ketika dia di dalam waktu dia di sini dia bisa terkontrol sesuai keinginan kita misalnya, tetapi ketika dia lepas sudah lulus bisa jadi dia bebas tadi. Nah, jadi manajer untuk membimbing supaya dia terbiasa dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Next, Pak. Oke, bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang belum siap diajak berdiskusi. Ada, saya pernah menemukan anak yang memang mama aja diajak berdiskusi, mama ada. Jadi harus kembali ke posisi pemantau atau ke posisi teman, bergantung anaknya. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Enak rasanya kalau kita membayangkan anak itu sudah bisa berdiri sendiri, berperilaku baik karena dia ingin sendiri, tidak perlu kita macam-macam.
Yang terakhir, ini udah kan? Ya, yang terakhir, kosong ya, biasa lupa. Ada di bawah PowerPoint di SKM. Ya, keyakinan kelas dulu. Ya. Oke, kita masuk yang konsep yang ke-6, keyakinan kelas. Next. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Tahu ya kita ya anak-anak kalau ada peraturan, kenapa begini Bu? Pernah dikomen oleh siswa, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Karena peraturannya seperti itu. Jadi dia tidak akan bergerak karena dia hanya membaca. Dia tidak tahu maksudnya apa. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Contoh peraturan sepatu hitam. Kalau kita bilang harus sepatu hitam ya, mereka kalau nggak punya nilai kebajikannya bingung ya, kenapa harus kita? Kenapa Bapak Ibu guru harus kita sepatu kita? Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan, ya Bu boleh deh. Tujuan sekolah itu memberikan warna sama. Itu yang pertama, yaitu biar rapi, seragam, kemudian dilihat enak, tidak timbul rasa kesenjangan. Tetapi itu tujuannya memberi peraturan seperti itu. Tapi sebenarnya di balik itu juga ada kelemahannya, karena di situ kemerdekaannya kurang terpenuhi di situ. Nah, terutama untuk menghilangkan kesenjangan. Tapi kalau tentang warna ini kan tidak kesenjangan, hanya selera saja. Jadi ini hanya terutama mengenai keseragaman, itu titik poinnya. Tapi tentunya ini juga tadi seperti dari mengakui kebebasan kemerdekaan murid. Itu alasan kami seperti itu. Terima kasih. Ya, memang saya juga pada awalnya berpikir kita menentang kemerdekaan murid karena harus hitam ya. Saya dulu jadi siswa juga seperti itu. Kenapa harus hitam? Padahal pengennya ya ada putih-putihnya lah. Kalau masih penting zaman sekarang ada putihnya. Ya, kalau zaman kami memang tidak bisa sekali. Jadi harus hitam semua pun. Nilai-nilai kebajikannya kenapa kita harus sepatu hitam? Kalau yang saya yakini adalah karena tidak mudah kotor, tidak kelihatan mudah kotor. Karena kotor tapi sama-sama. Itu yang pertama. Terus yang kedua mudah dicari. Kalau lagi saya. Terus yang ketiga adalah tidak ada kesenjangan antara yang miskin atau kaya. Karena semua sama hitam. Jadi tidak ada yang pakai airbox, misalkan apa, sebenarnya nggak tahu saya. Nah jadi itu bagi saya itu yakin. Jadi ketika mengikuti peraturan, karena saya sudah memiliki keyakinan seperti itu ya tidak masalah. Tetapi ketika ada anak-anak yang memang tidak paham, tidak mengerti alasannya, dia bingung dan cenderung sekali-sekali lah nggak apa-apa melanggar aturan. Bisa jadi seperti itu karena dia tidak yakin, tidak punya nilai kebajikan di balik peraturan. Ini adalah roadmap pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan. Ada 3 tahap kemarin. Yang pertama, saya ajak anak untuk beropini dan berdiskusi. Seluruh murid diminta untuk menuliskan 5 poin suasana kelas seperti apa yang mereka inginkan ketika pembelajaran, dengan cara tidak menggunakan kata negatif seperti jangan,
dilarang dan tidak boleh. Kegiatan diskusi ini dilakukan berkelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 2 murid. Jadi saya tidak ikut campur sama sekali. Saya suruh mereka, apa yang kalian inginkan pada saat pembelajaran? Silahkan kalian tulis 5 poin, tapi tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh kata dilarang, seperti itu, dan tidak boleh pakai kata tidak boleh. Jadi mereka berdiskusi dengan teman sebangkunya, mereka tuliskan di kertas 5 poin, baru dikumpulkan. Pada saat dikumpulkan, ini jadi yang kedua, tahap kedua menjadi kesepakatan kelas. Setelah semua poin keinginan mereka terkumpul, dituliskan oleh salah satu murid lagi di papan tulis, dikumpulkan tadi 5 dari satu kelompok, berkumpul adanya kemarin 37 poin kurang lebih. Agar bisa dibaca semua murid, jadi dia dituliskan di papan tulis. Yang punya kemiripan pasti ada ya, kemiripan yang ingin bersih, ingin apa, ingin itu, ingin ini, kita satukan, dicoret yang sama-sama kira-kira kita satukan. Baru tahap ketiga menjadi keyakinan kelas. Dari hasil beberapa poin kesepakatan kelas, maka dibuatlah 3 sampai 7 poin keyakinan kelas. Maksimal 7 poin. Keyakinan kelas ini saya dapatkan bukan dari CGP tapi dari PMM malah. Kenapa 7? Karena supaya murid dan kita guru mudah untuk mengingatnya. Dan biasanya keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal berdasarkan kumpulan isi dari kesepakatan kelas tadi. Setelah keyakinan kelas dipasang di dinding, saya PGP memberikan pemahaman terkait nilai dan keyakinan. Ini contoh kesepakatan kelas bimbingan konseling yang saya buat bersama anak-anak. Nah, dari hasil opini dan diskusi tadi dapat 37 poin, kemudian kami padatkan yang sama-sama dan yang mirip, akhirnya didapat 10 poin kesepakatan. Kenapa saya bilang kesepakatan? Karena mereka yang ingin. Saya tidak ingin. Bukan saya tidak ingin, maksudnya saya tidak ikut campur. Mereka yang ingin. Jadi dapat 10 poin. Nah, bertanggung jawab dan mandiri, kerjasama dan gotong royong, tenang dan tertib. Apa itu? Keluar kelas harus izin, menghormati pendapat teman, sopan dalam perkataan dan perbuatan, menghargai barang milik orang lain, makan hanya pada saat istirahat, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan meja, lantai, dan laci masing-masing. Ini yang mereka inginkan di kelas mereka. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Ini salah satu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan nilai-nilai kebajikan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Warga kelas adalah murid dan guru. Saya pernah disindir oleh murid. Apa kata mereka ya? Guru juga tidak boleh melanggar peraturan. Jadi ketika saya ingin keluar kelas, ibu izin dulu ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dia bisa berubah keyakinan menyesuaikan. Ini keyakinan, contoh keyakinan kelas yang kami sepakati. Ada nilai berakhlak, hormat, dan kebersihan. Mohon maaf coret-coret ini juga siswa juga tidak tahu kemarin kenapa ada yang coret-coret. Tapi pas ditanya kan saya di sebelah tangan katanya. Bukan ini dari coret-coret. Jadi keyakinan nilainya adalah berakhlak, memberikan yang terbaik dari diri mereka. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kebersihan, kami meyakini bahwa lingkungan bersih dapat membuat sehat dan nyaman.
Tiga ini rangkuman dari 10 poin kesepakatan tadi. Di proses pembuatan yang kami buat dari awal surat pendapat, opini, kemudian membuat posternya. Dan terakhir mereka kasih tanda tangan. Ini respons murid. Saya ambil sampel, sambil contoh aja 12 orang kemarin. Ketika ditanya saya memahami, apakah mereka memahami nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas? 100% iya. Apakah murid dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? 100% iya. Ketika ditanya apakah mereka berkomitmen? Ada yang jawab tidak. Dan apakah kesepakatan keyakinan kelas membuat murid lebih teratur? Ada yang jawab tidak juga. Tapi sebagian besar menjawab iya. Alhamdulillah di situ. Oke, ini yang keyakinan kelas sudah selesai. Kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Jika kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara, ini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan. Misalkan ada anak yang melakukan kesalahan, datang, kita respons dengan seperti ini. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Ibu juga pernah salah seperti itu. Oke, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak dan ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi apa solusi yang dapat kita cari untuk menyelesaikan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Nah, ini misalkan ada 2 orang berantem, datang satu, misalkan terus kita datangi, misalnya karena mereka berantem, kamu ini, satu bilangnya si B ini duluan. Kita tidak usah ikut marah di sana. Tetapi tanyakan awal penyebabnya apa, kronologinya bagaimana, kemudian kita sudah tahu, baru kita respon seperti itu. Berhak, misalkan saya marah bu karena saya tadi nampar dia karena dia menghina saya. Bisa kita respon, oh kamu berhak merasa begitu. Tidak apa-apa, karena memang dia berhak gitu. Ketika anak itu lagi sedih atau emosional, biasanya dia pikirannya tidak rasional. Jadi kalau anak datang dalam keadaan sedih, lagi datang dalam keadaan marah, jangan kita meresponnya dengan marah juga, karena sama-sama tidak rasional nanti pikirnya. Jadi ketika seseorang sedang sedih atau emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang memperburuk keadaan, sebaiknya kita membantu anak untuk tenang dulu dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Jadi kalau anak datang menangis, turun lagi dulu santai, duduk, gitu. Itu termasuk menstabilkan identitas. Kemudian ada apa, nanya-nanya. Jangan kamu ini berantem lagi, kamu lagi berantem, lalu kamu. Itu balik lagi nanti ke posisi pemukul. Padahal yang kita inginkan adalah di sini segitiga restitusi.
Restitusi ini ada tiga alasan kenapa rasa bersalah itu menguras energi. Yang pertama, rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Jadi alih-alih kita mengeluarkan energi untuk mencari siapa yang salah, lebih baik kita menggunakan energi untuk mencari penyelesaiannya. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada mencari solusi. Ini ada hubungannya dengan otak tadi. Otak apa tadi? Yang pertama, reptil. Ketika dia merasa terancam, langsung dia bereaksi. Jadi dia belum rasional kan? Nah, karena tadi dia sudah jalan dari otak yang duluan itu. Dia akan mempertahankan diri biasanya. Jadi dia ada tiga F, fight, flight, freeze. Jadi ketika kita mengalami suatu stimulus dari luar, kita akan memilih untuk diam saja, lari, atau kita lawan. Nah, itu. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa kini dan masa datang. Jadi daripada kita terus menyalahkan diri si murid atau diri kita misalkan ya, daripada kita menyalahkan yang sudah terjadi, kesalahannya lebih baik kita fokus kepada yang akan datang. Solusi apa yang bisa kita dapatkan? Karena kesalahan mereka sudah terjadi, tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi lebih baik kita gunakan energinya untuk mencari solusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan karena tujuan. Nah, tadi motivasinya. Ada tiga motivasi tadi kan ya. Jadi mau baik, mau buruk, pasti ada tujuannya kita. Yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ada berapa tadi kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar manusia ada survival, love in belonging, power, freedom, dan fun. Ada 5 kebutuhan dasar. Kalau kita memahami setiap kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Anak yang mengganggu temannya, ada yang karena iseng, ada yang karena dia lagi bosan, ada yang karena dia memang begitu puasa, macam-macam alasannya. Jadi satu perilaku mempunyai banyak alasan sesuai dengan kebutuhan dasar masing-masing. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Seperti anak saya, kalau lihat emaknya lagi sibuk bekerja, dia juga ikut sibuk mengganggu, karena dia ingin diperhatikan. Tapi ketika emaknya lagi santai main HP, dia juga ikut santai, tidak mengganggu. Ya begitulah kebutuhan mereka masing-masing. Kalimat-kalimat yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi intonasi di sini penting. Meskipun pemilihan kalimatnya benar, tapi kalau intonasinya ngegas, nggak tercapai. Jadi misalkan, padahal kamu bisa ya melakukan ini yang lebih buruk dari ini, kamu bisa sebenarnya. Nah itu salah satu contoh. Kemudian kamu pasti punya alasannya kan, kenapa melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini misalkan si anak ditampar orang, nampar temannya karena dia dihina, bisa kita kasih respon seperti ini. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi bukan berarti kita itu menyetujui kesalahan mereka, tetapi kita memahami saja dulu bahwa iya bisa salah kok. Kayak biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik,
Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Jadi kalau anak berbuat sesuatu yang tidak baik langsung kita suruh berhenti, nggak akan berhasil. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Kalau kita langsung larang mereka tanpa tahu alasannya, biasanya anak makin tambah berontak. Ya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi, guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan power yang sudah menguasai tadi. Walaupun sering bertabrakan dengan kebutuhan yang lainnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolong anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Jadi anak-anak ini yang tadinya tidak terjangkau, biasanya kalau sudah kita dalam posisi memvalidasi tindakan mereka yang salah, mereka akan lebih terbuka biasanya. Meskipun kita sebagai guru kadang kaget juga dengan keterbukaan mereka. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini salah contoh-contoh kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa. Yang paling simpel yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu punya tes nggak? Ada nggak artis idolamu? Lihat artis idolamu dia orangnya seperti apa? Nilai baik apa yang kamu lihat dari si artis tersebut? Bukannya BTS, Bu. Nah, BTS itu apa nilai baiknya? Ya, Bu Ayu, ya. Penting untuk menanyakan ke anak, bukan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, tugas kita guru membantu mereka dengan bertanya. Tanya-tanya seperti apa yang mereka inginkan. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang-orang yang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Dalam praktiknya, kenapa anak-anak ini remaja masih belum bisa membedakan salah dan yang benar, karena menurut yang saya baca lagi adalah, dan yang saya dapatkan dari film lagi, jadi manusia itu otaknya baru selesai sempurna pada laki-laki usia 25, pada perempuan usia 21. Kebetulan 29 dan 25 adalah usia ideal menikah. Jadi kenapa perempuan lebih dulu dewasa daripada laki-laki? Karena tadi otaknya belum sempurnanya di umur 21 kalau perempuan. Jadi usia SMP, SMA mereka belum bisa membedakan positif dan negatif. Belum terlalu bisa ini baik atau buruk. Jadi ketika mereka melakukan perbuatan buruk, dia nggak akan mikir dampaknya. Tapi nanti di umur 21 dia baru sadar, oh dia dampaknya ini ya, tuh. Karena baru sempurna otaknya. Oke, nah ini yang terakhir refleksi. Refleksi saya sebagai TGP ini dalam mengimplementasikan hal-hal yang ada dalam modul budaya positif, saya merasakan emosi yang campur aduk, terutama dalam menilai diri sendiri sudah berada pada level posisi kontrol guru yang mana. Ada perasaan menyangkal, malu, dan bingung. Ya, saya manusiawi ya menyangkal. Ada siswa yang mengkritik, terusnya saya menyangkal anak nih. Memang tidak mudah untuk menilai diri sendiri, dan sampai sekarang saya juga sering takut untuk mengetahui penilaian murid terhadap kinerja saya.
Yang kedua, banyak hal yang didapat dari mempelajari dan menerapkan modul ini. Meskipun di dalam bimbingan konseling kami sudah lama mengenal kesepakatan kelas, tetapi dulu saya bikin kesepakatan kelas berdasarkan keinginan saya. Saya nggak ngajak murid. Dulu suka-suka saya gurunya, gitu kan. Saya yang punya aturan, saya yang berkuasa di kelas ini. Itu dulu. Tapi sekarang saya ajak mereka untuk apa yang mereka inginkan. Kalau mereka setuju itu, saya juga setuju, oke. Tapi kalau misalkan ada hal yang ingin saya tambahkan, saya bilang sama mereka, boleh nggak ditambahin? Kalau mereka iya, oke. Baru kita kesepakatan. Kemudian dalam restitusi juga, sebenarnya kalau dalam BK juga menerapkan itu sejak lama sebenarnya, tapi tidak mengenal istilah restitusi kami. Restitusi yang jelas di dalam BK kami tidak boleh menginjek, tidak boleh memberikan hukuman. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, tujuan BK adalah mengajak mereka untuk mandiri. Jadi kalau mereka salah, nggak boleh, kamu salah, ini. Apa solusinya? Ini, enggak. Tapi mereka sendiri yang mencari solusinya, mereka sendiri yang mencari permasalahannya di mana. Kita cuma sebagai penonton, penyemangat, pendukung, dan mengarahkan. Kemudian pelajaran paling bermakna bagi saya mengikuti dan menerapkan budaya positif ini, merasakan tingkat stres saya menurun jauh. Saya jauh turunnya stres. Kalau dulu sedikit-sedikit stres karena merasa ini anak tidak bisa berubah. Ini anak sudah dikasih ini nggak bisa berubah. Tapi kalau sekarang dengan adanya segitiga restitusi, sudah ada mengenal kodrat alam, rasanya kalau sudah anaknya sudah direstitusi kalau mau berubah, ya sudah nyala aja. Kalinya ya begitu, sudah nggak terlalu memaksakan kehendak lagi. Kemudian tapi yang tetap saya laksanakan, yang tetap saya inginkan adalah mengajak mereka untuk mengenali dan meminta mereka untuk menemukan sendiri penyebab permasalahannya. Misalnya ditanya kalau terlambat, dan ini harusnya bagaimana? Ini. Terus nanti gimana? Begini. Iya, secara teorinya tahu, tapi besok lambat lagi. Bikin stres memang, tapi kalau sudah kembali, oh ya dia memang seperti itu, dan turun stresnya. Dan yang terakhir, saya juga bukan menormalisasi perilaku negatif, namun mengusahakan untuk mendidik dan membiarkan proses pendidikan tersebut membentuk karakter anak sambil mendoakannya. Ya, tetap mendoakan aja yang paling utama. Yang akan saya lakukan selanjutnya yaitu meningkatkan kompetensi komunikasi dengan menambah perbendaharaan kalimat respons agar tujuan segitiga restitusi mudah dipahami. Dalam segitiga restitusi yang paling penting memang kompetensi komunikasi dan pemilihan kata-kata. Kalau mereka tidak mengerti bahasa kita, tidak akan sampai tujuannya. Ya, diam aja. Tapi ya kalau sudah tadi diam, kita turun ke level pemantau, mau tidak mau. Karena manusia yang merdeka itu kan sebenarnya dia mengendalikan diri sendiri. Tapi kalau dia belum mampu untuk mengendalikan diri sendirinya, ada paksaan dari luar dulu. Oke, selesai sampai sana. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu yang keyakinan kelas Kak, tolong dibuka. Nama terakhir tadi, nah ini minta responsnya terhadap materi yang saya paparkan hari ini. Yang mudah-mudah boleh di-share gitu kan. Secara musik kan tahu kan yuk? Tahu. Anak muda zaman sekarang digitalnya luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, direspon saja. Habis ini nanti kepada ibu pengawas memberikan penguatan atau apa-apa yang tadi kemungkinan saya keliru sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru sudah mau hadir di sini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Tidak mudah memang untuk menilai diri sendiri. Siapa kita itu di posisi mana, tetapi kalau tidak mau kita harus merefleksikan diri memang.
Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada keluarga. Terima kasih kepada Ibu